Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafian Zafran dengan NIM 079 Ilmu Kelautan B. Kali ini saya akan melakukan proses olah data stock assessment mengenai CPUE dan juga MSI. Jadi langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini ada Excelnya. Ada kita ke sheet PSDI dulu. Langsung aja kita mulai olah datanya. Jadi ini kolom sebelah sini kita jumlahkan di bagian per tahunnya, di persen, cantrang, pangkal, dan lain-lain, semuanya dijumlahkan. Caranya itu kita masukkan rumus sama dengan sum buka kurung, terus kita drag aja di situ, tutup kurung, enter. Kalau udah, kita blok ke kanan. Nah, jadi langsung semuanya ya. Terus yang stripnya juga kita hitung sama, rumus sama dengan sum. Ini di drag dari tahun 2010 sampai 2015. Udah, kalau udah kita blok lagi di bagian jumlahnya ini, langsung ke sini semua ya, sip. Kalau udah, kita mau hitung di total alat tangkapnya di masing-masing tahun. Kita ke sini sama dengan sum buka kurung, kita masukin semua alat tangkapnya, kita blok aja itu, kita tutup kurung, enter. Terus kita drag ke semua tahun. Oke, sip. Nah, kalau produksi strip itu kita tinggal bagi aja di masing-masing alat tangkap, tapi ini harus manual satu per satu. Ini dibagi sama effortnya, enter. Sama dengan lagi produksi cantrang dibagi effort cantrang, pokoknya semuanya ya, semuanya set, enter, set, bagi, enter. Namanya ini, enter. Namanya panjang sama dengan per, enter. Headline agak banyak ya ini, enter. Buku laut, enter. Enter. Terakhir, oke, udah. Selanjutnya kita akan mengisi bagian FPI nya. Jadi bagian FPI nya ini diisi dari, kita lihat di produksi stripnya ini yang nilai paling tingginya yang mana, karena ini paling tinggi di cantrang, jadi kita ini sama dengan satu-satu ya, bagi ini, tapi kita kasih dolar supaya dia ini bisa ngelock, saya bisa di blok nanti. Oke, sudah. Nah, sudah selesai kita tarik. Nah, ini kan produksi strip nya, kita copy dulu, kita Ctrl C aja, terus kita ke sini, kita paste value supaya dia bisa. Nah, ya.
Oke, sudah. Bisa kamu ngecas video. Nah, FP nya kita copy. Oke, sudah. Lanjut, kita tinggal copy aja. Nah, terus ini kita copy lagi, kita transpose. Nah, lagi 2012 kita paste transpose yang ini semuanya ya, pokoknya sampai 2013 sampai 2015. Salah, itu transpose, jangan lupa. Oke, transpose juga. Kita cari effort, caranya itu nah, sama dengan trade dibagi dengan nilai FPI nya. Nah, oke, sudah, tinggal kita drag aja ke bawah. Begitupun dengan effort tahun-tahun selanjutnya. Trade bagi FPI, trade bagi FPI. Nah, selanjutnya 2012 ini sama trade bagi FPI. 2013 sama dengan trade bagi FPI. Enter. Wow, what is that sound, bro? Lanjut lagi 2014 juga. Lanjut 2015. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menjumlahkan di bagian effortnya ini. Ya udah, tinggal sum aja. Ini juga, ini juga.
semua tahunnya effortnya kita jumlahkan. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke standarisasinya. Maaf, salah kakak-kakak, ternyata ditali ya. Nah, jadi tinggal kita ubah aja. Jadi ngapain tuh? Nah, selanjutnya cara produksinya itu dari sebelah sini. Tinggal kita paste aja formulanya, jangan lupa. Value, sorry. Nah, formula tinggal kita copy paste aja. Paste value aja pokoknya semuanya. Tinggal bersama dengan ini total produksi dibagi dengan effort. Enter. Sudah. Setelahnya sudah. Oke, sudah semua di bagian total effort ini. Jadi kita tinggal kita copy bagian ini aja ya. Terus kita insert. Itu masuk ke sini, scatter yang ini. Terus karena udah, kita tinggal kasih dia access
ini juga trend line. Habis itu kita ke sini, more option, kita display supaya kita bisa lihat, dan juga R kuadratnya juga regresi linear. Ininya kita kasih judul CPUE, grafik CPUE. Yang bawah tuh berarti apa teman-teman? F4 atau trip lah, terserah. Ini baru CPUE. Nah, kita kurangin desimalnya dulu aja. Gak mau. Makanya ini dulu. Nah, biar enak. Jadi, oke, berarti grafiknya ini bisa disimpulkan adalah grafiknya ini menunjukkan kalau grafiknya ini menurun. Karena bisa dilihat ini garis ini dia mengarah ke bawah. Nah, terus selanjutnya kita ke bagian angka-angka dan YR kuadrat ini. Jadi di bagian Y nya ini kan ada minus 0,007. Apa itu maksudnya? Itu maksudnya adalah itu menandakan kalau setiap effortnya naik nih, CPUE nya akan naik sebesar 0,007 seperti itu. Nah, kalau bagian R kuadratnya ini adalah data yang menunjukkan kalau grafiknya itu akurat atau enggak. Jadi ini sebagai tingkat keakuratan dari grafik CPUE nya ini. Oke. Ini berarti tinggal dikali 100%, jadi ini anggaplah 63% tingkat keakuratan grafiknya. Berarti kan harusnya 100% ya kalau akurat. Kenapa dia nggak 100%? Mungkin bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti perubahan iklim atau faktor cuaca, atau ada human error, atau ada gangguan-gangguan yang lainnya seperti itu. Terus lanjut kita ke, berarti ini sudah di total effort dan PSD nya sudah. Kita ke MSC. Nah, di MSC ini ada total project effort CPM. Nah, sama seperti ini, jadi kita tinggal blok, kita copy kita kita paste, tapi pastenya itu value. Oke. Ini ada kolom prediksi tanggapan, cuman belum bisa diisi. Jadi kita isi dulu ke bagian interceptnya. Interceptnya itu kita pakai rumus sama dengan intercept, terus buka kurung, CPUE nya ini kan berarti koma ya, ini koma, effort, kita tutup kurung, kita enter. Sudah. Terus kita ke bagian slot itu rumusnya sama dengan slot CPUE juga sama, kita koma, kita effort, tutup. Oke. Sudah dapatlah hasilnya ini minus 0. Terus kalau kita ke MSY, kita tinggal ikuti rumus yang ada di sini. Jadi kita tinggal pakai rumus sama dengan minus A ini, tutup kurung, bagi, buka kurung, 2 kali B, tutup, enter. Temu ya FFMC nya. Lanjut kita ke bagian CMSC nya sama dengan minus, buka kurung, minus, buka lagi, A pangkat 2, A
pangkat 2 tutup kurung kali buka kurung 4 dikali ini B. So, enter. Raiso sebentar. Bisa. Jay. Nah, kalau bagian THC nya ini tinggal 80% dikali CMC nya ini. Lupa tanda sama dengannya. Oke. Enter. Oke. Dapat angka-angkanya sudah. Terus kita lanjut isi ke bagian prediksi tangkapannya. Nah, ini rumusnya sedikit ribet ya teman-teman dan kakak. Jadi lebih baik kita lihat. Jadi adalah rumusnya sama dengan effort kita kali buka kurung A minus buka kurung lagi slope dikali ini dan tutup enter. Dapat. Tapi kita kasih dolar dulu di bagian slope dan interceptnya ini supaya dia ngeloknya, karena pengen kita drag ke bawah langsung. Oke. Sip. Bentar. Tinggal kita drag ke bawah. Yuk, mantap. Sudah, tinggal kita jumlah-jumlahkan sama dengan sum. Ini semuanya kita drag. Yes. Kita isi 0. Ini kita masukin rumusnya dulu. Sama dengan ya ini kan yang kita mau cari AF berarti berarti A nya dulu intercept kita kali dengan effort ini ditambah slope buka kurung effortnya lagi kita pangkat 2 tutup. Ya sudah. Tapi kita sekali lagi mau kita kasih dolar di bagian intercept dan slope nya supaya dia ngelok, karena mau di drag lagi. Terus mana nih dolar? Nah, yang kita drag ke bawah. Oke.
Nah ini kita masukkan ke bagian mediannya lah ibaratnya ya, kita paste value gitu kan. Jadi titik tengahnya adalah 2141 lah ya, kita ini kurang lebih kita bagi 283 sama 283. Dua delapan tiga tambah 283, 283 tambah 283 566. Ya kita kesampingkan dulu bagian effort itu, kita lanjut ke isi ke bagian F akhir. Sama dengan buka kurung total ini total produksi akhir kita bagi dengan SMS ini. Oke, sudah. Kita kali 100, jangan lupa. Kali 100. Oke, sudah. Ternyata yang sebelah sini bagian effort. Terus akhir baru ke sini, akhir kali SMS CMSY tutup kali 100. Oke, sudah. Kita tinggal copy, terus kita ke grafik bagian yang ini sudah ya, sudah cukup melengkung, sudah aman. Kita masukkan isi title, legend, ini no line, ini no field. Itu kita select data, kita akan tambahin CMSY, garis SPL nya kita isi
ini oke. Ini kita udah dapat titik tengahnya nih. Kok ngaruh ya ini? Ini ngerapin dulu deh angka-angkanya. Tolong. Nah, oke, sudah mantap. Terus kita select data lagi. Dari masing-masing tahun. 2010 dulu. Series X-nya itu yang mana, Hul? Series X-nya yang import. Terus series Y-nya yang total produksi. Oke. Kita tambahin lagi dulu 2010 udah, lanjut 2011. X-nya itu effort, Y-nya itu produksi, gitu terus. Lanjut lagi 2012, X-nya effort, Y-nya produksi. 2013, X-nya effort, Y-nya produksi. Lanjut lagi 2014, X-nya effort, Y-nya produksi. Satu lagi 2015, X-nya effort, Y-nya produksi. Oke, kita oke. Nah, muncul dia di berbagai titik ini. Kita tinggal interpretasikan. Jadi sebelumnya biar gampang kita kita tandain dulu bagian titik tertingginya itu. Biar gampang di zoom. So kita klik di titik oranye ini, kita shift supaya dia kurus nggak mencong-mencong. Kita kasih dia titik-titik. Nah, oke. Lanjut lagi. Kita tarik lagi dan dia kasih titik-titik juga. Oke.
grafik MSI. FMC. FMC. Ya sudah. Ya, jadi kalau berdasarkan grafik ini di tahun 2010 menunjukkan ini apa namanya overfishing, 2011 juga overfishing. Sebelumnya kita hapus dulu titik-titik. Gimana cara hapus titik-titik gitu Bang? Lihat dua kali ini. Terus mulai. Bukan cok. Marker. Terus mulai. Makin. Semuanya harus manual ya? Enggak. Enggak. Ini sih. Marker. Ini udah. Lain. Marker. Novel. Marker option. Udah kok. Kok ini enggak satu-satu ya? Nah, udah ini udah semua marker. Oke. Ya. Ini udah bener. Belum pencet. Nah, udah. Terima kasih Bro. Jadi bisa kita ulang interpretasinya aja. Di tahun 2012, 2015, 2011 dan 2010 itu tergolong overfishing atau overexploited. Terus di 2014 masih moderate, dan di tahun 2013 juga overfishing karena dia melebihi dari kurva yang ada dan batas-batasnya. Oke, sekian, terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.